Oke. Untuk awal waktu sholat maghrib, isya dan subuh, ya. Nah, di sini yang perlu jenengan perhatikan. Nah, untuk data, ya, karena memang tanggal 29, jadi tidak sama dengan contoh yang minggu kemarin, ya. Jadi kalau datanya baru, otomatis di sini deklinasi dan equation of time-nya juga baru. Besok ketika jenengan UAS, misalkan ada soal pertama sama kedua awal waktu sholat duhur asar, kemudian soal ketiga dengan soal keempat itu maghrib isya, tapi datanya berbeda, otomatis nanti di perhitungannya jenengan nyari MP dan interpolasi juga berbeda gitu nggih. Tapi kalau misalkan saya suruh nyari awal waktu sholat dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggih, dengan datanya yang sama, misalkan hari tersebut itu sama, nggih, jadi tidak berbeda hari, otomatis MP dan interpolasinya juga sama. Bisa difahami nggih? Itu yang pertama. Kedua, nah untuk tinggi maghrib, isya dan subuh, di sini sudah ditentukan. Nah, untuk tinggi maghrib, maghrib itu min 1 derajat. Kemudian isyanya min 18 derajat. Untuk subuh pemerintah, jadi ini sama, dua-dua ini sama, Muhammadiyah dengan pemerintah NU sama, tapi sekarang sudah ada perbedaan di sini di subuh, Jadi di subuh itu pemerintah dan NU masih pakai yang minus 20 derajat. Di Indonesia itu masih pakai yang minus 20 derajat khusus pemerintah dan NU. Tapi sekarang Muhammadiyah sudah berbeda. Jadi teman-teman Muhammadiyah di sini untuk waktu subuhnya di situ, nah ini dikurangi jadi min 18 derajat. Jadi sama kayak isya gitu. Jadi nanti monggo silahkan jenengan bagi yang ikut pemerintah atau NU untuk perhitungan awal waktu sholat subuh bisa cari dengan yang ini, jadi pakai yang minus 20. Tapi kalau jenengan yang ikut Muhammadiyah, jadi bisa pakai tinggi subuhnya yang min 18 derajat, gitu. Oke. Ini contohnya masih di Boyolali, lintang dan bujurnya masih sama, yang berbeda di situ deklinasi dan equation of time-nya karena sudah tanggal 29 Mei, Jadi contohnya tanggal 29 bukan tanggal 22 atau melanjutkan yang kemarin, tidak. Jadi saya pakai data yang baru. Otomatis perhitungannya juga dimulai dari awal. Jadi di situ nyari MP dan interpolasi. Kemudian perlu diingat kalau zuhur, tidak ada tinggi atau hanya. Kemudian kalau asar hanya harus dicari terlebih dahulu, tinggi ini loh maksudnya. Jadi tinggi ini untuk zuhur tidak ada, asar harus mencari dulu, khusus asar dengan rumus yang kemarin sudah saya kasih tahu. Sedangkan maghrib, isya, subuh sudah ada, atau di sini sudah ditentukan atau bisa disebut juga dengan sudah rumus. Oke, ini kita nyari awal maghrib. Jadi prosesnya dimulai dari awal, MP, interpolasi di situ. Kemudian kalau sudah langsung ke cos T. Cos T di sini rumusnya masih sama, min tan pi kali tan deklinasi plus sin H maghrib. Dibagi cos P dibagi cos deklinasi. Masukkan datanya. Nah, di situ. Nah, untuk sin H kalau yang ditanyakan maghrib berarti jenengan tinggal datanya diganti min 1 derajat. Oke, jadi prosesnya masih sama. Kemudian untuk yang pakai aplikasi, jadi perbedaannya seperti yang saya kirim foto kemarin. Cuman di sini nanti tan ada buka kurung tutup kurung. Kemudian yang berbeda di sini pencetannya. Jadi jenengan bisa cek di foto yang sudah saya kirim kemarin. Jadi perbedaannya cuma di situ. Insya Allah kalau lainnya awal waktu sholatnya insya Allah masih sama. Jadi perbedaannya cuma di pencetan koste saja gitu, Nah, kalau sudah ketemu dimasukkan ke rumus. Nah, ini rumus maghrib, untuk asar, maghrib, isya, rumusnya di sini MP dikurangi interpolasi ditambah
dalam kurung T dibagi 15. Semua data yang sudah dicari itu dimasukkan. Kemudian masih ingat kan cara nyari ikhtiyat? Kalau sudah ketemu waktu yang sebenarnya untuk nyari ikhtiyat di sini jenengan digenapkan terlebih dahulu mau ditambah berapa. Kalau dari waktu sebenarnya pengen ditambah 2 menit. Nah, berarti jenengan menitnya ini langsung diperkirakan ditambah 2, otomatis berarti 17.49. Nah, nanti 17.49 dikurangi waktu yang sebenarnya, itu nanti akan ketemu ikhtiyatnya. Itu awal maghrib. Oke, lanjut nyari awal isya dengan data yang sama. Nah, karena datanya sama, otomatis isyaknya berarti tidak harus dari MP dan interpolasi, melainkan langsung mencari cos T. T-nya ndak sekalian aja Bu ikut maghrib, kan sama itu rumusnya. Iya, sama rumusnya, cuman di sini ada perbedaan data. Di mana? Di tingginya. Jadi kalau maghrib itu nanti tingginya -1 derajat dimasukkan rumus, sedangkan untuk isya nanti rumusnya adalah -18 derajat. Itu saja. Jadi memang ganti ininya saja, tapi kan nanti hasilnya otomatis berbeda. Itu kalau sudah ketemu hasil cos T isya dimasukkan ke rumus isya. Nah, nanti akan ketemu tanggal 29 Mei sesuai data yang saya tadi tuliskan di atas. Nah, di situ ketemu isyanya jam 16.42 dengan ikhtiyat di situ 1 menit 26.62 detik. Oke, seperti itu Kemudian nyari waktu awal waktu sholat subuh. Maghrib sudah, isya sudah, sekarang subuhnya juga sama, karena masih satu data, otomatis dicarinya dari cos T. Yang dimasukkan di sini saya masukkan yang -20. Nanti kalau jenengan yang mau ikut Muhammadiyah berarti di sini di sini masih sama, ikut yang -18 di sini. Jadi hasilnya pun T-nya masih sama, karena kalau -18. Nah, yang berbeda nanti yang mana? Kalau yang NU atau pemerintah di sini kan -20, otomatis datanya berbeda. Tapi kalau yang Muhammadiyah T-nya masih sama karena -18. Yang berbeda nanti di sini. Rumus subuh di situ MP dikurangi interpolasi dikurangi juga. Dikurangi dalam kurung T dibagi 15. Di sini sudah saya tulis. Jangan lupa subuh itu rumusnya dikurangi, tandanya itu dikurangi di sini. Beda dengan yang waktu asar, maghrib, isya. Nah, bisa dilihat. Isya di sini ditambah, maghrib juga sama, asar juga sama untuk awal waktu sholatnya. Sudah masuk awal waktu sholat loh ya. Nah, sedangkan di subuh di sini dikurangi. Nah, itu harus diperhatikan. Oke, jadi data MP dikurangi interpolasi, dikurangi lagi dalam kurung T-nya berapa dibagi 15 tutup kurung. Nah, kemudian hasilnya ketemu di situ tanggal 29 Mei untuk subuhnya jam 4:22 dengan ikhtiyat 1 menit 22.69 detik. Gitu paham ya? Untuk aplikasi diingat-ingat. Jadi cara pencet kalkulatornya yang berbeda hanya di cos T saja, dengan pencetan yang berbeda, ataupun di sini nanti ada tambahannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.